Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh kita pagi ini. Surat Ali Imran ayat 90 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Yang pagi ini beliau akan didampingi oleh Bapak Coca Kuswiono. Terlebih dahulu kita sapa Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Gimana Bapak Frida? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Disentul sedikit gerimis pagi, menambah sejuknya suasana. Mudah-mudahan sejuk dan Amin. Tetap lancar. Kemudian Bapak Coca Kuswiono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah segar sehat ya Pak. Bapak ya. Frida, saya lihat Pak Coca ini ingat bos saya lama Pak Mudio Harjoko. Gaya stylenya sama, kumis-kumisnya sama, kacamatannya juga sama. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa melepaskan kerinduan ya Pak. Ya, ketika beliau masih di Taspen ya Ustaz ya. Ya, betul. Gayanya banyak motivator beliau. Ya, alhamdulillah. Silakan saja Ustadz, kita mulai waktunya. Silakan. Oke, baik Bu Mas Rida, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Allah Ta'ala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim. Sadaqan Nabiyul Karim. Wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kita tak mampu untuk menghitungnya. Satu saja nikmat Allah tak mampu kita menghitungnya. Nikmat di depan mata. Nikmat di denyutan jantung. Bapak bayangkan, andaikan saja denyut kita, jantung kita berhenti berdenyut, hilanglah semua segala-galanya. Bagaimana nikmat kita menghirup udara yang segar sekali, apalagi pagi ini diikuti dengan gerimis pagi dan disertai dengan semilir pagi ini, begitu sejuk dan indahnya pagi, terasa nyaman sekali. Itu nikmat dari Allah yang tidak bisa kita uangkan, yang tidak bisa nilai secara materi. Belum lagi nikmat pendengaran kita dan nikmat iman ini, nikmat Islam yang Allah titip ke dada kita, yang Allah ridai. Nikmat iman, yang dengan iman ini kita bisa berbuat banyak terhadap kebaikan-kebaikan. Kita mudah melaksanakan kebaikan. Pergi ke masjid mudah bagi kita. Bersedekah mudah kita. Berbuat baik mudah. Mentadabburi Al-Quran bagi kita nggak ada halangan. Andai saja iman itu nggak ada dari kita, maka kita banyak penghalang di depan. Karena akan membelokkan hati kita pada dunia-dunia yang hanya sifatnya sementara. Kita bersyukur sekali. Allah berikan kita nikmat sehat badan dan panjang umur, sehingga semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Kita tidak mau lagi berbuat yang tidak ada nilai ibadah. Kita nggak mau lagi membuang waktu kita. Semuanya kita tujukan untuk menambah bekal kita dalam menghadapi Allah. Dan kita pagi ini sangat bersyukur Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, nikmat mencintai Al-Quran itu bukan
bukan satu hal yang sepele. Bapak-bapak, ibu-ibu mau mentadabburi Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau berdiskusi naik Zoom, dan jumlahnya 153 orang pagi ini, mau membaca Al-Quran. Saya kebayang waktu kecil dulu Pak, di kedai, jangankan membaca Al-Quran, menyebut sholat aja di kedai diusir orang. Sana kau, menyebut masalah agama di masjid aja. Ingat saya, terngiang-ngiang. Kalau kita sedang ngobrol sama teman, ngomong agama sedikit aja, marah dia. Kalau ngomong agama kayak sini, masjid. Kalau mau khutbah, pergi sana Jumat. Itu dulu jargon yang ada di kita. Nah sekarang bapak-bapak, setiap saat, tiap jumpa. Kemarin ada datang beberapa orang tamu, Al-Sani ke sini. Bicara Al-Quran lagi. Baru ketemu saya, iya tidak ya. Satu suasana yang tidak bisa saya bayangkan sebelum. Satu suasana yang indah sekali. Mentadabburi Al-Quran. Di mana-mana ketemu cerita, ketemu di masjid, ketemu Al-Quran, ketemu semua peserta Al-Sani. Dimanapun mereka ketemu di mall, cerita kata, ketemu di satu tempat, di mobil, cerita pola, semua. Itulah nikmat yang terbesar dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya itu tetap bersyukur. Sangat bersyukur. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah memperagakan kepada kita, telah menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang Muslim sejati, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai pemimpin. Beliau sudah tunjukkan semua. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencontoh beliau. Dan kita berharap kelak nanti dia berislam bersama beliau. Dan kita pun bertetangga dengan beliau di surga di Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-90 yang saya ditemani oleh Pak Coca. Assalamualaikum Pak Coca. Waalaikumsalam Buya, waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian. Sehat Pak Coca? Alhamdulillah. Di Solo Pak Coca di mana nih? Di Surabaya, Ustaz. Oh Surabaya. Surabaya Buya ya. Surabaya di mana? Surabayanya di Ketintang, Karah. Saya tahunya Surabaya Jembatan Merah Plaza. Oh, Jembatan Merah, iya di Hanu. Itu saya pernah tugas ke sana Pak, ngecek. Ada plaza itu kita punya beberapa stand di situ dulu, Merah Plaza. Sekarang masih ada ya? Masih ada. Jembatan Merah Plaza itu belakangnya. Oh iya. Oke. Sudah siap Pak Coca ini? Insya Allah ya. Pak Coca masuk ke Al-Sani kapan Pak Coca? Bulan Oktober. Oh Oktober, November, Desember. Oh sebelumnya pernah belajar? Insya Allah sedikit sekali masih jauh. Di mana Dok? Ya masih onlinean juga, onlinean juga. Yang penting itu mengisi kekosongan waktu dan sisa waktu umur yang ada. Apapun. Ya, saya lihat Pak Coca terus terang, ingat Pak Mundiwarjo saya. Iya, beliau wah jauh sekali beliau atas direktur kita ini orang biasa-biasa aja. Enggak. Masih stylenya yang pernah saya lihat pertama wajahnya. Iya. Kumisnya, camatanya, pakai peci. Beliau orang Solo. Harus orang Solo ya. Saya pernah tinggal di Solo tapi bukan dari Solo. Saya dari Jawa Timur. Pak Mulyonya orang Solo. Pak Mulyanya orang Solo. Oh, pantasan itu ya. Iya, netis sekali pakaiannya. Iya. Oke. Begitu silakan Pak Caca untuk diapakan. Silakan. Terima kasih. Bisa banyak. Bisa, bentar. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Tuh ada bantu Bonel, nggak usah. Ya udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan kasiron. Alhamdulillahilladzi hadana li hada
wa ma kunna lihtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, yang kami hormati Buya Rizal Al-Hasani sebagai pendiri, sebagai suhu, sebagai mursid dari kajian subuh ini. Semoga Allah memberkahi umur beliau, melindungi umur beliau bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para ustadz, ustadzah di lingkungan Al-Hasani, terima kasih atas bimbingannya selama ini, menghargai sekali kami keloyalan dan kesabaran Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para ustadzah, Bu Nel, Pak Joko, Pak Ilmi, dan lain-lain mungkin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam majelis subuh ini, semoga kehadiran kita bersama dicatat oleh Allah sebagai bagian dari ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ustadz, Buya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia, sisa usia, kesehatan, waktu, serta yang penting adalah keimanan dan keikhlasan kita dalam hadir dalam acara-acara yang sangat-sangat mulia ini. Karena semuanya ini adalah karena tidak lepas daripada takdir Allah, sehingga kita bisa hadir pada acara ini. Dan semuanya adalah mari kita syukuri, semoga kita menjadi umat yang pandai bersyukur atas nikmat beliau. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Semoga kita besok di akhir zaman bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Buya dan para pemimpin kami, para ustadz dan ustadzah kami, terima kasih atas kepercayaan ini. Sebetulnya kami belum pantas untuk menyampaikan uraian ini, namun semuanya adalah karena kepercayaan dan proses belajar. Sehingga nanti apabila terdapat kekurangan, ketidaksempurnaan, dan juga mungkin ketidaktahuan semata-mata karena kami berniat untuk belajar bersama dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kami diberi kepercayaan untuk membahas di surat Ali Imran ayat 90. Untuk itu perkenanlah kami mulai. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 90 ini kami coba penggal untuk terjadi beberapa penggalan, dan intinya ada 2 paragraf. Paragraf pertama adalah merupakan penggalan sampai dengan 10, yaitu penggalan 1 adalah inna, penggalan 2 adalah alladzina,
Penggalan ketiga adalah kafaru. Penggalan keempat ba'da imanihim. Penggalan kelima adalah summa. Penggalan keenam adalah isdadu. Penggalan ketujuh adalah kufron. Penggalan ke-8 adalah lan. Penggalan ke-9 adalah tukbala. Penggalan ke-10 adalah taubatuhum. Penggalan ke-11 adalah wa. Penggalan ke-12 adalah ulaika. Penggalan ke-13 adalah hum. Penggalan ke-14 dan penggalan terakhir adalah ad-dhaluna. Dari 14 penggalan tersebut kami bagi menjadi 2 paragraf, yaitu paragraf 1 sampai dengan penggalan ke-10, sedangkan paragraf kedua adalah 11 sampai 14. Selanjutnya, penggalan paragraf pertama, penggalan 1 adalah inna. Inna merupakan huruf bermakna yang artinya adalah sesungguhnya. Penggalan kedua adalah alladzina, juga merupakan kata penghubung yang artinya adalah orang-orang yang. Penggalan ketiga, kafaru. Kita ketahui bahwa kafaru bentuknya adalah KKL. Cirinya adalah waw sukun alif di akhirnya. Kita tahu dengan akhiran waw sukun alif di akhirnya, pelakunya adalah hum. Polanya adalah, akar katanya, kafaru adalah kafaro. Polanya adalah fa'ala, artinya adalah mereka telah kafir. Ini bisa kita lihat, referensinya adalah Kamus Mahmud Yunus, halaman 378. Penggalan keempat, yaitu ba'da imanihim. Ba'da imanihim, kita tahu adalah bentuknya adalah kata benda majmuk. Kata benda majmuk ini terdiri dari tiga kata, yaitu ba'da. Yang kedua adalah kata yang kedua adalah imani, dan yang ketiga adalah him. Ba'da, akar katanya adalah ba'uda. Sekali lagi akar katanya adalah ba'uda. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fa'lun. Kata bendanya adalah ba'dun. Artinya adalah sesudah. Bisa dilihat pada referensi Kamus Mahmud Yunus halaman 68. Kata kedua, imani. Imani, akar katanya adalah amina. Pola kata kerjanya adalah af'ala. Pola kata bendanya adalah if'alun. Kata bendanya adalah imanun. Artinya adalah keimanan. Bisa kita lihat referensinya adalah di Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Kata terakhir ketiga adalah him, yaitu mereka. Sehingga ba'da imanihim bisa diartikan sebagai sesudah keimanan mereka.
Potongan kelima, penggalan kelima adalah summa. Summa merupakan huruf bermakna yang artinya kemudian. Potongan keenam yaitu isdadu. Isdadu dengan ciri dengan ciri akhiran waw sukun alif, maka ini adalah kita kenali sebagai KKL. Akar katanya adalah zada. Zada sebetulnya ini asal katanya adalah zayada. Ini ada huruf sia di tengahnya yaitu zayada ya. Maka menurut kaidah huruf sia nomor 2 bahwa huruf sia di tengah kata akan berubah menjadi alif sehingga zayada menjadi zada. Polanya adalah ifta'ala, artinya adalah mereka bertambah. Ada hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah isdadu ini sebetulnya aslinya adalah istadu. Jadi ada perubahan ucapan dari istadu menjadi isdadu karena kedekatan makhraj huruf antara ta dan dal. Sehingga istadu itu berubah menjadi isdadu. Ini bisa kita lihat pada referensi dikta di halaman 34. Penggalan ke-7 adalah kufron. Kufron ini adalah kata benda, cirinya adalah berakhiran tanwin, akar katanya adalah kafaro, kata bendanya adalah kufrun, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'lan, artinya adalah kekafiran. Penggalan ke-8, lan, artinya ini adalah dikenali sebagai huruf bermakna, artinya tidak akan. Penggalan ke-9, tukbala, bentuknya adalah KKSAD pasif. Cirinya ini adalah, ini KKSAD, cirinya adalah ada awalan tu, ciri pasifnya adalah di akar kata kedua berharokat fathah, yaitu ba, itu tadi. Pelakunya adalah dia, akar katanya adalah qobila, polanya adalah fa'ala, qobila, ini seharusnya adalah tugak bala harusnya tugak balu. Tugak bala harusnya tugak balu. Nah, harokatnya berubah menjadi tugak bala karena ada di depannya huruf lan. Jadi lan adalah mematahkan harokat lainnya. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus nomor 300 halaman 329 artinya adalah diterima. Dalam hal ini karena ini adalah kata gantinya dia, maka dia diterima. Penggalan ke-10 yaitu taubatuhum. Taubatuhum merupakan kata benda majmu'. Kata benda majmu' yaitu dari taubatu dan hum. Nah, taubatu disebut kata benda karena dia tidak berawalan alif lam dan juga tidak berakhiran tanwin. Akar katanya adalah taba yang berasal dari kata tawaba, ini ada huruf sia di tengahnya yaitu waw tawaba.
menurut kaidah nomor 2 di huruf sia, bahwa huruf sia di tengah angkar kata akan berubah menjadi alif, sehingga tawaba menjadi taba. Kata bendanya adalah taubatun. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, ini alif duluan. Pola kata bendanya adalah fa'latan. Fa'latan artinya adalah taubat, halaman 79 Mahmud Yunus. Taubatun ya, berakhiran domah sebagai subjek pengganti hiya. Hiya di dalam kata sebelumnya, yaitu bala. Jadi nanti pengganti menjadi subjek dari kata bala, artinya taubat. Sehingga di paragraf pertama ini bisa kita rangkai, artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir sesudah keimanan mereka, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan taubat mereka diterima. Alhamdulillah menjalik, semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ini. Kami berlindung dari Allah. Potongan selanjutnya adalah potongan 11 sampai 14, yaitu potongan 11 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Potongan ke-12 ulaika, kata tunjuk jauh, artinya mereka itulah. Potongan ke-13 humu, kata ganti, kita tahu bahwa humu adalah artinya mereka. Yang terakhir adalah ad-doluna. Ad-doluna merupakan kata benda pelaku aktif. Ciri-cirinya adalah huruf akar kata panjang, yang pertama itu do panjang, dan akhirannya adalah wau sukun na, menunjukkan subjek jamak, una jamak. Akar katanya adalah dola, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah, yang kalau tunggal fa'ilun, kalau jamak karena ini jamak maka fa'iluna. Ada di sini lam tasjid sebetulnya karena huruf kedua dan ketiga sama, yaitu sebetulnya adoluna itu adalah dolala, sebenarnya doliluna, artinya aslinya adalah doliluna. Nah, huruf kedua dan ketiga ini merupakan lamnya double, maka timbul menjadi adoluna, doluna tasjid. Artinya adalah orang-orang yang zalim. Hal ini bisa dilihat di kamus Mahmud Yunus halaman 230. Sehingga paragraf kedua ini artinya bisa dirangkai, mereka itulah orang-orang yang zalim. Secara keseluruhan, ayat surat Al-Imran ayat 90 ini bisa kita uraikan, bisa kita rangkai. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir sesudah keimanan mereka, tidak akan taubat mereka diterima. Dan mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam proses pembelajaran masih jauh panggang dari api, tidak ada rotan akar berguna. Jangankan rotan, kami ini akar saja belum tentu. Itu Pak Buya, terus tidak ada gading yang retak, jangankan gading, tulang pun kami belum tentu. Kalau tulang yang masih pecah-pecah berserakan, jadi mohon maaf apabila dalam tutur kata
mengartikan masih jauh dari pengertian yang sesungguhnya. Semuanya itu adalah semata-mata karena kami memang masih ingin belajar. Jadi kami memohon masukannya, kami mohon sarannya, mohon pencerahannya, mohon koreksinya, dan itu bagian daripada yang harus kami terima dengan legowo. Terima kasih. Sekali lagi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa nih, mumtaz, mumtaz nih. Luar biasa nih Pak Caca. Iya, iya, Walaupun mereka itu bahasa metafor, ya. Mm-mm. Ini membuat orang lain lengkap semuanya, Ibu, maksudnya. Jadi orang kan nanya nih, habis diuraikan dikit konteks, udah tutup langsung. Paling Pak Adil nanti yang nanya. Nah, jelas semua ya. Berbiasa Pak Caca. Ya. Dulu karyawan sering presentasi ya Pak Caca ya. Mempersiapkan, bukan. Yang di kantor dulu kan kita di presentasi dulu kita kan. Apalagi Pak Mulyo Joko. Pak Mulyo, begitu baru masuk dia semua presentasi apa yang kita kerjakan dipresentasikan. Ya, Pak Mulyo Pak Mulyo itu biasanya minta reviewnya disampaikan tuh injury time sehingga kita kebirit-birit kita ya. Iya, terbirit-birit. Dan dulu pas dia baru masuk utama suruh presentasi tugas kita. Jadi semua level GM, mau level manager sampai ke asmen presentasi depan dia. Dia pengen sambil belajar dia gitu ya. Iya. Dia sambil belajar. Masuk pembelajaran. Iya. Bagus itu ya. Nah, Bapak lihat tadi presentasinya tenang sekali, bagus sekali. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi Pak Caca sudah betul-betul sedikit yang nonton udah tahu semuanya, jadi pasti nggak nanya kali ya. Paling nanti ada penjelasan lanjutnya. Baik, Bapak Ibu, ayat 90, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir, ba'da imanihim, setelah mereka beriman. Artinya apa itu? Orang murtad. Islam terus keluar, pindah agama, ya penyebabnya macam-macam lah. Bisa penyebabnya karena perkawinan, karena pekerjaan, karena bantuan dan sebagainya, maka dia keluar dari agama Islam. Innallazina kafaru ba'da imanihim summa isdadu. Kemudian bertambah-tambah kekafirannya. Artinya setelah dia masuk kafir, justru dia mempropagandakan, menjelek-jelekan Islam, kemudian memperjuangkan agama baru. Nggak tahu apa. Mungkin selain Islam. Isdadu kufran, pertama-tama kekafirannya. Allah katakan lan tuqbala. Lan itu sudah apa namanya? Sudah kata akhir, lan mustahil. Tidak akan pernah terjadi yukbala taubatun. Tidak akan lagi terima taubat. Jadi sudah dicap oleh Allah. Sudah khatamallahu ala qulubi. Sudah dicap artinya. Kalau kita yang klik agama di luar Islam, ya Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Allah saking murka kepada orang ini. Lan tuqbala taubatun. Tidak akan terima taubat mereka. Bagaimanapun taubatnya tidak terima lagi. Karena dia bertambah-tambah kekafirannya. Mungkin ini kalau saya lihat sampai akhir ayat ya. Dia nggak berubah-ubah juga. Tapi andaikan saya dalam perjalanan dia taubat lagi, mungkin Allah bisa terima ya. Ini bertambah-tambah terus. Isdadu kan bertambah ya. Zadanya bertambah. Isdadu bertambah. Kalau zada itu dari hitung, kalau isdadu ini dari ukur tambahnya, Pak. Nah, itu mungkin kalau terjemahan matematiknya kan dada itu bertambah juga, tapi dari hitung itu 1, 2, 3, 4. Kalau isdadu ini dari hitung itu, dari ukur itu 1, 14, 7, 400, 5 juta sekian. Jadi lipatan ya. Cuma isdadu kufran lantuk bala tawbatu. Nah, kemudian ditutup dengan ayat wa ulaik, dan mereka itulah. Kemudian dipakai hum lagi. Kalau ulaika hum itu penekanan namanya. Wa ulaika, dan mereka itulah, hum mereka itulah. Jadi mereka itulah dan mereka itulah ad-dallun, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang zalim tadi, orang-orang yang fasik, sesat, dan tidak akan pernah kembali kepada yang benar. Nah, kita hati-hati. Dan sampai dalam bentuk lainnya ya, walaupun kecil, orang yang hari ini
sama aja dengan kemarin, rugi gitu. Rugi di waktu. Orang ini lebih jelek dari kemarin itu terkutuk ya. Umat Islam pilihannya cuma satu, Pak. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari ini hafal strategi hafalan 1 juz, ya hari ini harus 1 juz tambah 1 ayat. Kalau kemarin tahu KKL, hari ini harus tahu KKSAD. Kalau kemarin tahu kata-kata 5, hari ini tahu kata-kata 10. Tambah terus gitu. Kenapa? Waktu berjalan terus. Kita semakin dekat pada kematian kita. Jadi nambah terus. Kalau ini bertambah kekafirannya, kalau kita enggak, nambah keimanan kita. Maka slogan kita adalah tiada hari tanpa menterjemahkan Al-Quran, tanpa membahas Al-Quran, tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap hari kita selalu, dan setiap aktivitas kita harus selalu bernilai ibadah. Karena waktu nggak cukup. Yang kita harapkan surga harus kerja keras. Kalau gaji gede, Pak, harus kerja keras, Pak. Pengen gaji gede, kerja nggak bisa tidur. Itu juga kita. Kita pengen surga yang seluas langit dan bumi, ingin bertetangga dengan Rasulullah, ya kerja keras. Kita. Ya, Al-Quran harus kita tekunin. Al-Quran harus kita betul-betul kita pahami. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini contoh cerita dari Al-Quran orang-orang yang kafir. Nah, kita banting sebaliknya ya, kita menyikapinya sebalik. Baik, Bapak Cocak tadi tak ada gading yang terletak. Saya juga gitu ya, tidak ada kata yang sebenarnya, karena kebenaran datang dari Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati ya, Pak Cocak ya. Betul. Ya. Nah, manusia itu selalu tempatnya khilaf dan salah. Dari itu kami mohon bukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kembalikan kepada Bu Mas Rida. Silakan Mas Rida. Ya, baik Ustadz. Pertama saya juga ingin mengucapkan selamat nih kepada Pak Cocak ya. Terima kasih. Luar biasa Bu Mas Rida ya. Luar biasa. Beliau tampilnya Oktober loh masuk. Iya, 2 bulan. Oh ya, Bapak tampil juga dengan tenang sekali, rinci, lancar gitu. Jadi mudah dipahami gitu. Itu orang kantoran sering presentasi Bu Mas Rida. Ya. Oke. Itu menutupi kelemahannya. Jadi sebetulnya itu banyak. Jadi kadang orang itu kan kompensasi saja. Jadi mohon maaf nanti teman-teman yang teman-teman biasa Pak klarifikasi nanti di kelas saja. Persembunyinya luar biasa. Oke, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi uraian Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 90 secara gramatikalnya ya, dan berikut penjelasan dari Ustadz. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin.